Shalom yuk. Kita semua antusias untuk menaikkan nama Tuhan kita, amin. Amin. Boleh sama-sama kita antusias lagi, boleh kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita, Yes. Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan dari awal. Mengubah ratapanku jadi tari-tarian. Dia yang terbesar, Dia yang termegah, Dia yang termulia. Siapa? Soraklah, tinggikanlah namanya, lompatlah, rayakan kemenangannya, tanggalkan semua beban dan tersuka.
buat setiap kami. Karena itu kami menyanyi, memuji, meninggikan Engkau Tuhan, Allah yang setia, Bapa yang kekal, amin, yang gak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Malam hari ini biar hati kami, setiap kami yang menonton video ini, setiap kami yang hatinya tertuju kepadamu Tuhan Yesus, biar kami menyiapkan hati kami sebagai tanah yang subur buat benih firman-Mu Tuhan. Kami berkata sekali lagi, mari Tuhan berbicaralah pada setiap kami malam hari ini, pribadi lepas pribadi. Sampaikan Tuhan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan ini kami anak-anak-Mu, ya Bapa kami siap buat mendengarkan suara-Mu, buat mengerti firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Youth, apa kabar kita hari ini? Saya percaya kabar kita dahsyat dan luar biasa, karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan dan selalu ada masa depan. Youth, hari ini tema kita adalah Next Gen Talk. Jadi setiap akhir bulan, mulai tahun ini, setiap akhir bulan akan dilayani oleh Next Gen, ya, pemimpin masa depan, pemimpin luar biasa, supaya mereka dipersiapkan, diperlengkapi. Saya percaya karena setiap kita, setiap kalian punya potensi yang luar biasa. Setiap anak-anak muda punya potensi, punya kekuatan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 145 ayat 4, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Ayat 11, mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Nah, Youth, biarlah setiap angkatan demi angkatan, setiap generasi demi generasi memuliakan nama Tuhan, memasyurkan Tuhan, menceritakan keperkasaan Tuhan. Dan saya percaya hari ini kita akan diberkati dengan luar biasa oleh pelayanan dari tim Komsel Big Team yang akan melayani kita dalam Next Gen Talk hari ini dengan tema God Never Disappoints. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan, Dia selalu Tuhan, sahabat yang baik buat saya dan saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita berdoa. Bapa, urapi setiap kami, Tuhan pimpin setiap kami, biarlah Tuhan Yesus, firman Tuhan yang disampaikan dengan cara yang kreatif oleh anak-anak-Mu hari ini boleh memberkati setiap anak-anak muda dimanapun kami berada. Biar kami semakin kokoh, semakin bertumbuh, berbuah, menjadi alat kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Manusia mudah sekali berubah. Ketika kenyataan hidup tidak sesuai harapan, kita kecewa. Ketika orang lain ingkar janji, kita kecewa. Bahkan ada orang beriman sekalipun, ketika kecewa dengan dunia, ia lari menjauh dari Tuhannya. Rasa kecewa yang tidak bisa diterima dengan baik pada akhirnya menumbuhkan akar pahit di dalam hati. Kita tak mampu lagi merasakan hangatnya kebenaran firman Tuhan, dan kepahitan ini hanya akan menjauhkan kita dari kasih karunia-Nya. Tanpa disadari, suka ataupun tidak suka, hidup terus berjalan dan tak akan pernah lepas dari kekecewaan. Kecuali kita berpegang pada janji Tuhan yang tak pernah mengecewakan sekalipun dan selalu indah pada waktunya. Shalom Youth,
Senang sekali ya, malam ini kita dapat berkumpul lagi bersama dalam ibadah online dengan tema God Never Disappoints. Sebelumnya, kita akan melakukan mini Q&A bersama Big Team. Selamat menyaksikan! Pertanyaan pertama, Yud, di masa pandemi seperti saat ini, kalian pernah nggak sih merasa kecewa sama keadaan? Pernah. 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 Menurut kalian, sikap apa sih yang seharusnya kita terapkan dalam situasi saat ini? Bersabar. Berserah. Menurut Belinda sendiri, kenapa bisa memilih tetap bersabar dalam situasi seperti ini? Karena belajar dari Yusuf. Karena Yusuf tidak kecewa dan tidak dendam kepada saudara-saudaranya saat menjual dia. Lalu dia juga tidak kesal kepada Tuhan. Oh, jadi itu alasan Belinda bisa tetap bersabar dalam situasi seperti saat ini. Kalau menurut teman-teman yang lain, Yusuf itu gimana sih? Yusuf adalah orang yang gak pernah menyandarkan pengharapannya sama manusia. Yusuf tidak pernah marah kepada Tuhan, tetapi malah Yusuf takut akan Tuhan di setiap langkah dan tingkah lakunya. Yusuf terus mencari dan melekatkan diri kepada Tuhan Yesus ketika dilupakan dan dikecewakan oleh saudara-saudaranya. Baiklah, terima kasih teman-teman semua untuk jawabannya. Dapat saya simpulkan bahwa kita semua pernah kecewa, terutama di situasi seperti saat ini. Namun ada satu panutan dari sikap Yusuf, yaitu tetap bersabar dan berpegang penuh pada kendali Tuhan di setiap badai kehidupan. Oh ya Yud, selanjutnya ada kesaksian nih dari teman-teman kita. Selamat menyaksikan ya. Pembelajaran kan sekarang jarak jauh ya. Dan aku tuh pakai Google Classroom kan di sekolah. Jadi di Google Classroom itu ada satu waktu di mana aku kumpul tugas tuh di forum yang salah. Padahal kemarin gurunya tuh sudah ingetin berkali-kali bahwa kumpulnya tuh di forum yang itu, jangan terlambat gitu kan. Jadi aku tuh sadar tuh waktu tengah malam, waktu aku buka Google Classroom-nya, ternyata ada satu yang missing gitu kan, tugas kelompok itu ternyata. Dan itu aku panik banget karena tugas kelompok kan berarti nilai teman-teman aku tuh tergantung sama tugas yang aku kumpul, sedangkan teman-teman aku tuh ambisius pakai banget. Sedangkan gurunya tuh juga kelihatannya tuh kurang mendukung, hawanya tuh kayak sinis gitu, kayak guru killer yang perfeksionis gitu loh. Jadi aku sempat panik banget, sampai malam itu aku nggak tidur, aku cuma doa Tuhan gimana, sampai nangis sih sempet gara-gara takut banget kan. Puji Tuhannya besok waktu pelajaran gurunya bilang nggak apa-apa, puji Tuhan itu sih. Saya mau kesaksian sedikit mengenai pekerjaan saya. Banyak sekali yang terkena ya dampak dari pandemi seperti ini, termasuk saya. Saya juga kehilangan pekerjaan saya bulan Maret yang lalu. Kurang lebih 7 bulan saya menganggur di rumah, dan dengan tekunnya saya berdoa, saya meminta Tuhan, pertolongan Tuhan, dan seiring berjalannya waktu Tuhan menjawab setiap doa saya, dan puji Tuhan bulan November kemarin saya sudah mendapat pekerjaan yang baru, dan orang-orang di sekitar saya juga mensupport saya, memberikan dukungan, dan sehingga Tuhan mempromosikan saya di tempat pekerjaan yang baru. Dan yuk teman-teman, sambil menanti dengan pengharapan, kita dapat lakukan yang pertama, yaitu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berfokus kepada Tuhan Yesus daripada keinginan kita sendiri. Yang kedua, tetap taat pada kehendak Tuhan. Yang ketiga, beriman bahwa Bapa akan melakukan apa yang Ia janjikan. Yang keempat, yaitu tetaplah teguh. Dan kita dapat bertahan dalam pengharapan dengan sukacita karena kita tahu bahwa Tuhan tak akan pernah
mengecewakan kita semua. Kita dapat berharap sekalipun hal yang tidak pernah kita duga, hal yang tidak pernah kita tidak pernah terjadi. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya yang dapat kita harapkan, dan Tuhan Yesus sangat peduli terhadap semua yang berhubungan dengan kita. Sebagai ayatnya yang sangat saya ingat sampai saat ini, yaitu Ibrani 10 ayat 35-36. Oleh karena itu janganlah putus asa, sebab kalau kalian tetap percaya, maka ada upah yang besar untuk itu. Kalian perlu bersabar supaya kalian dapat melakukan kehendak Allah dan dengan demikian menerima apa yang dijanjikannya. Kalian teman-teman bisa melihat bahwa Tuhan itu sangat baik, Tuhan kita sangat baik, Tuhan Yesus sangat baik bagi hidup kita. Termasuk saya mendapatkan pekerjaan yang baru, saya bisa kembali beraktivitas kembali, dan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih, semua berkat kasih karunia Tuhan. God bless you. Belajarlah untuk terus mengandalkan Tuhan Yesus meskipun kita dalam kondisi terberat kita, serta bersyukur dan percaya kepadanya, dan tetaplah kuat. Sebab Tuhan Yesus itu baik dan rancangannya tidak pernah gagal. Dia akan menepati semua janjinya. Dan saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan, yaitu dalam Ayub 42 ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Amin. Selanjutnya ada satu persembahan pujian dari tim kami. Mari kita saksikan. Tuhan Yesus memberkati. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku
lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Youth, God never disappoints. Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Rancangannya tidak pernah gagal, dan pastikan kita mau tinggal dalam rancangan Tuhan. Saya percaya kita bisa diberkati oleh renungan firman Tuhan dengan cara yang kreatif dari tim Komsel Big Team, untuk kita selalu berharap, selalu percaya, selalu berserah sama Tuhan Yesus. Hari kita belajar dari Yusuf, bagaimana Yusuf tetap setia, berserah, berharap sama Tuhan meskipun Yusuf mengalami pembatasan besar-besaran, mengalami lockdown besar-besaran dalam hidupnya, tapi Yusuf keluar menjadi pemenang. Dan saya percaya kita akan keluar menjadi pemenang, karena aku percaya Tuhan Yesus berserta kita sampai selama-lamanya. Baik, kita akan akhiri, dan jangan lupa setelah ini ada Komsel via Zoom dan juga via line, via WhatsApp. Hubungi para pemimpin Komselmu, atau jika kurang jelas bisa menghubungi admin Instagram Youth Life ID untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai Youth dan juga Komsel online. Mari kita akhiri, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berterima kasih. Kami tahu bahwa God never disappoints. Tuhan selalu beserta kami. Tuhan tidak pernah mengecewakan, karena kami tidak pernah gagal. Dan kami yang berserah, yang berharap sama Tuhan, akan tampil menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Kami berkati seluruh anak-anak muda dimanapun Kau berada, dan Kau terus bertumbuh, Kau terus berbuah. Kau diberkati Tuhan dalam sekolah, kuliah, dan pekerjaanmu. Kau berkati juga Komsel Big Team yang melayani kami hari ini. Ya, semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Berkati juga tim Presiden Worship, berkati tim multimedia dan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, kami menerima berkat dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, penyertaan pengurapan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita yang percaya sama-sama katakan amin.